pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini. Seorang residivis kembali digiring petugas Jatanras Polresta Balikpapan pada Senin siang. Tersangka Arwin, 25 tahun, ditangkap usai melakukan aksi pencurian di kawasan Sumberjo, Balikpapan Tengah pada 30 Agustus lalu. Berikut informasinya. Seorang residivis kembali digiring petugas Jatanras Polresta Balikpapan pada Senin siang. Tersangka Arwin, 25 tahun, ditangkap usai melakukan aksi pencurian di kawasan Sumberjo, Balikpapan Tengah pada 30 Agustus lalu. Tersangka Arwin diciduk di kos-kosan pada 14 September lalu. Aksi tersangka ini dengan cara berjalan kaki menyusuri rumah warga sekitar pukul 2 dini hari. Pelaku menyatroni beberapa rumah warga yang dilihat sepi. Pelaku mengintip lewat jendela. Setelah melihat barang berharga, pelaku masuk dengan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan obeng yang didapat di bengkel. Pelaku berhasil masuk dan menggondol 3 unit ponsel milik korban. Dari kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai 9 juta rupiah. Keterangan dari pelaku bahwa pelaku ini datang ke lokasi menggunakan angkot, menggunakan angkot, kemudian berhenti di Sumberjo. Kemudian dari Sumberjo, pelaku berkeliling melihat-lihat rumah yang kira-kira sepi atau bisa melancarkan aksinya, sehingga pelaku menemukan satu rumah di Jalan Antasari. Kemudian pelaku juga mencongkel jendela rumah tersebut dengan sebuah obeng. Nah, obeng sedang kita dalami, dan kemudian pelaku masuk. Setelah masuk, pelaku mengambil 3 unit handphone. Pelaku residivis, Komandan? Dari keterangannya, pelaku pernah ditahan dengan kasus yang sama, ya, pencurian dengan pemberatan di Samarinda dengan hukuman 1 tahun penjara. Kebetulan ya? Jalan ya? Kok bisa kebetulan di situ? Sudah kamu incar kah? Enggak, Pak. Jadi? Kamu pantau aja, enggak kamu incar. Rencana mau dijual kemana, Mas? Cuma lihat aja HP tergeletak. Kok bisa lihat dari luar? Dari luar. Punya ilmu batin kah kamu? Enggak, Pak, aku intip dari luar. Oh, intip. Mas, kamu pantesan itu rambut merah, banyakin ngintip sama kayak Dian itu Kamu juga. congkel pakai obeng itu dari mana obeng? Obeng sudah kamu bawa? Dari bengkel aja, Pak. Oh, bengkel ya. Berarti kamu nemu di bengkel itu? Iya. Kerja apa, Bengkelnya Mas? buka atau tutup? Tutup, Pak. Ada bengkel yang Pak, obeng hitam yang gagangnya. Tersangka yang merupakan residivis diancam dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Seorang pelaku jambret babak belur setelah ditangkap warga. Pelaku menjambret kalung anak kecil yang sedang bermain. Berikut informasinya. Dengan mengenakan baju berwarna oranye dan tangan terborgol, Bambang Sunaryo, 38 tahun, digiring petugas kepolisian Jatanras Polresta Balikpapan pada Senin siang lantaran melakukan aksi jambret di kawasan Siaga, Kelurahan Damai, Balikpapan Kota pada Minggu 20 September 2020. Awalnya tersangka Bambang Sunaryo ini hendak pulang ke rumah setelah mencari pekerjaan di kawasan Balikpapan Selatan. Saat berjalan melintasi kawasan Jalan Siaga, tersangka melihat korban yang sedang bermain di luar rumah. Tersangka langsung mendekati korban, menarik kalung emas seberat 5 gram dari leher korban. Korban yang menangis keras membuat warga sekitar langsung mengejar tersangka. Tak membutuhkan waktu lama, pelaku ditangkap warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa tersangka untuk dilakukan pemeriksaan. Jambret ini seperti apa, Pak? Pengungkapannya.
Boleh nggak saya ketawa dulu sebentar aja? Ya, ralat hati usia korban 3 tahun, jadi anak kecil yang sedang bermain-main di depan warung. Pada saat itu pelaku atas nama BM yang usia 38 tahun ini pengakuannya dia pulang dari ada kegiatan, ada kerjaan. Kemudian pada saat lewat melihat si korban ini mengenakan kalung. Pada saat dilihat situasi sedang sepi, pelaku melancarkan aksinya dengan cara mendatangi anak kecil ini, korban, kemudian memutus kalung yang sedang digunakan. Ditarik Pak? Ya, diputus ya. Kemudian karena korban menangis, akhirnya masyarakat dan warga sekitar mengetahui sehingga langsung mengejar pelaku. Tidak butuh waktu lama, pelaku dapat ditangkap dan segera dihubungi atau segera menghubungi Polresta Balikpapan. Mana Pak? Kok bisa ke situ? Mencari kerjaan. Hah? Yang mencari kerjaan. Cari kerjaan. Terus lihat anak kecil itu? Iya, Pak. Anak kecilnya lagi ngapain? Main-main Pak. Main-main. Bapak datangi? Terus Bapak tarik? Saya datangin, saya ikutin. Nah. Kerja di mana Mas? Kerja di mana, Mas? Serabutan. Serabutan. Kemarin mau cari kerjaan terus mau pulang gitu. Pulang kemana? Di rumahnya di mana? Di Gunung Malang. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kalung emas seberat 5 gram sebagai barang bukti. Dari perbuatannya, tersangka diancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pemerintah Kota Balikpapan memberikan subsidi iuran sekolah swasta dari SD hingga SMP. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah perwakilan sekolah swasta SD dan SMP di Kota Balikpapan menerima bantuan iuran sekolah dari pemerintah Kota Balikpapan. Subsidi iuran sekolah yang akan digunakan dari anggaran perubahan tahun 2020 sebesar 15 miliar rupiah. Tiap sekolah akan menerima sesuai dengan jumlah pelajar yang berada di sekolah tersebut. Wali Kota Balikpapan didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan secara simbolis kepada sekolah dasar swasta dan SMP swasta di halaman Pemkot Kota Balikpapan pada Senin sore. Dalam pemberian subsidi iuran sekolah selama 6 bulan sejak Juli hingga akhir tahun. Untuk sekolah dasar sebanyak 53, ditambah 23 sekolah MI swasta, dengan jumlah murid sebanyak 29.260. Sementara, sekolah SMP 52 sekolah ditambah MTS swasta 12 sekolah, dengan jumlah murid 12.784. Untuk sekolah dasar dan sederajat akan mendapatkan subsidi Rp60.000, sementara SMP dan sederajat Rp100.000 setiap bulannya. Atau kita sahkan, itu ada anggaran 15 miliar rupiah, tadinya akan kita berikan kepada siswa untuk pembelian kuota. Akan tapi karena program kuota sudah didukung oleh Kementerian Pendidikan, maka kita alihkan menjadi program untuk subsidi SPP. Ya. Total anggarannya adalah 15 miliar dari APBD perubahan Kota Balikpapan. Kemudian diperuntukkan bagi siswa SD untuk
sekolah SD itu ada 53 SD swasta, ditambah 23 MI swasta, Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian SMP ada 52 SMP swasta, ditambah 12 MTS swasta. Total siswanya itu untuk SD ada 19.260. Ini maaf, untuk SD 19.260 itu mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sedangkan SMP-nya 12.874 itu mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9. Pak, itu berapa lama subsidi akan digelontorkan? Berapa lama, Pak? 6 bulan. Dengan adanya subsidi iuran sekolah dari APBD Perubahan Balikpapan tahun 2020 dapat meringankan beban masyarakat di masa pandemi COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Menjelang penetapan calon peserta pilkada di Kota Samarinda pada 23 September, Badan Pengawas Pemilu meminta kepada seluruh calon peserta, tim pemenangan dan pendukung untuk menertibkan baliho-baliho dan spanduk yang tersebar di seluruh kota. Batas waktu penurunan baliho para calon peserta pilkada sampai H-1 dimulainya masa kampanye tanggal 26 September. Memasuki masa kampanye, APK atau alat peraga kampanye masing-masing peserta pilkada sudah ditentukan desain maupun ukurannya oleh Komisi Pemilihan Umum. Pilkada di Kota Samarinda diikuti 3 pasangan calon, yakni Andi Harun dengan Rusmadi Wongso, Zairin Zain dengan Sarwono, dan Muhammad Barkati dengan Darlis Patalongi. Menurut Ketua Bawaslu Kota Samarinda Abdul Muin, para kandidat dan timnya diharapkan menertibkan sendiri APK seperti baliho-baliho yang sudah terpasang, termasuk juga banner-banner yang ditempel di kaca angkot-angkot. Kemudian yang terkait yang baliho-baliho yang ada sekarang, itu gambar-gambarnya sekarang, saya kira tadi kita sudah sampaikan dan kita sebenarnya sudah bersurat kepada semua tim untuk kemudian bisa menertibkan ya semua yang ada, karena sekali lagi bahwa kalau kemudian yang ada tidak ditertibkan lalu dipasang lagi yang ada, maka ini akan terkesan tersemraut ya. Sekali lagi bahwa keindahan kota tetap harus terjaga. Ini katanya etika dan estetika. Oleh karenanya saya kira secara tegas saya sampaikan tadi itu segera dilakukan penertiban, dan salah satu dari pesan saya sudah mengiyakan ya. Kami minta semua seperti itu sih nanti, Mbak. Terkait APK resmi yang akan dipakai oleh masing-masing peserta pilkada, KPU meminta kepada semua calon peserta untuk menyiapkan desainnya. KPU maupun para calon kandidat nantinya yang mencetak dan memperbanyak, namun terkait jumlahnya dibatasi oleh peraturan KPU. Menurut Bawaslu, pihaknya sudah mengirim surat dan sudah pula menyampaikan agar tidak ada lagi APK di luar kesepakatan KPU. Bawaslu akan melakukan penertiban, namun diharapkan para calon dan timnya sendiri yang menertibkan. Karena gini, sebenarnya yang kita harapkan adalah proaktif dari pasangan calon kemudian bisa menertibkan sendiri. Kalau tidak, maka akan segera kita tertibkan. Intinya 1 kali 24 jam sih sebetulnya. Supaya apa, sekali lagi jangan sampai double-double gitu. Kemudian kalau tidak tertata dengan baik kan juga tidak elok untuk dilihat ya. Ini sekali lagi terkait dengan etika dan estetika keindahan kota. Nah, harapan kita bahwa ini hasil rapat ini kemudian bisa dipolopin dari teman-teman LO yang hadir hari ini untuk kemudian bisa mendiskusikan internal dia untuk segera melakukan penertiban, dan tadi kan direspons oleh salah satu bakal pasangan calon untuk akan dilakukan segera ya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jumlah orang meninggal dunia semakin bertambah di Kota Samarinda setelah sempat memecahkan rekor 9 jenazah terkait virus corona yang dimakamkan pada hari Minggu lalu. Sehari setelahnya bertambah lagi 5 jenazah. Dengan penambahan itu, total ada 117 jenazah yang dikuburkan di pemakaman khusus COVID-19 di Serayu Tanah Merah, Samarinda. Beginilah hari-hari tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Samarinda. Selama masa pandemi COVID-19, kantor BPBD termasuk yang sibuk karena mendapat tugas kemanusiaan, yakni melakukan evakuasi terhadap pasien tertular virus maupun pasien meninggal dunia. Di Samarinda ada 10 petugas yang bertugas standby dan 10 orang lagi cadangannya jika suatu waktu dibutuhkan.
Para petugas inilah yang menjemput jenazah dari rumah sakit untuk dimakamkan di pemakaman khusus Serayu Tanah Merah, Samarinda. Tetap dalam satu komando, salam tangguh. Tangguh. BPBD kemarin itu hari Minggu ya. Minggu apa hari apa kemarin tuh? Sempat kita rekor 9 orang kematian dalam satu hari. Tertinggi Pak? Tertinggi. Ya, jadi kita BPBD hanya membantu mengevakuasi. Artinya begini, mengambil jenazah dari rumah sakit, terus mengantar ke pemakaman Serayu Tanah Merah, dan di Serayu Tanah Merah itu ada tim dari Perkim untuk menggali lubang dan menguburkan menimbun. Awal-awal pandemi, pekerjaan para petugas BPBD ini tidak terlalu sibuk, lantaran jumlah kematian pasien virus corona maupun yang probable masih sangat sedikit. Tapi sejak bulan keempat dan kelima, mulai terasa banyaknya pasien positif meninggal dunia. Sesuai dengan protokol COVID-19, jenazah positif virus corona maupun yang dicurigai tertular sudah harus dikuburkan dalam 4 jam setelah menghembuskan nafas terakhir. Hal itulah yang membuat tim BPBD tidak boleh mengabaikan meski harus menguburkan jenazah pada pukul 3 dini hari. Ya, kalau BPBD kan tupoksinya dan domain kami hanya pencegahan. Nah, sekarang ini hanya pencegahan. Jadi dengan tinggi-tingginya angka sebaran COVID dan meninggal ini, tentunya bukan hanya BPBD saja, seluruh elemen masyarakat. Ya, perhatikanlah 4M itu ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan itu. Harus itu. Sekarang virus ini bukan main-main lagi, sudah banyak meninggal. Per hari ini aja sudah sekitar 115 yang meninggal dunia. Para petugas kemanusiaan ini berharap badai pandemi COVID-19 segera berakhir. Saat ini saja, selama masa pandemi COVID-19 diumumkan bulan Maret 2020, sudah ada 117 jenazah dimakamkan di pemakaman khusus Serayu Tanah Merah, Samarinda Utara. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kawanan maling kembali beraksi di kawasan perumahan elit di Balikpapan Baru, Blok F3, RT 19. Satu pelaku pencurian berhasil diamankan warga, sementara satu pelaku lainnya melarikan diri. Kawasan perumahan elit pada Jumat malam mendadak ramai. Pasalnya, seorang yang diduga sebagai pelaku pencurian berhasil ditangkap warga saat berada di dalam rumah. Pelaku pencurian Kamarudin 30 tahun tak berkutik saat digiring ke Mako Polsek Balikpapan Utara. Kamarudin diamankan warga usai terciduk sedang beraksi membobol satu rumah kosong bersama satu rekan lainnya berinisial M yang saat ini masih buron. Dari pengakuan Kamarudin, dirinya beraksi dengan membobol jendela bagian belakang rumah, kemudian keduanya menggasak masuk dengan meloncati pagar rumah dan bergegas mengambil sejumlah barang. Namun naas, aksi kedua kawanan pencuri ini telah dipantau oleh warga yang curiga dengan angkot yang terparkir tak jauh dari rumah korban. Saat diperiksa benar saja, tersangka Kamarudin bersama rekannya sedang melakukan aksi pencurian. Angkotnya lari udah, tapi sudah ada indikasi warna angkot sama nomor angkotnya kelihatan. Nah, malam ini setelah kita koordinasi rapat di pos, kita suruh anggota untuk patroli, ternyata angkotnya ada. Ada lagi. Muncul lagi Pak ya? Muncul. Jadi kita sudah menduga ada indikasi mereka balik. Bakal balik lagi untuk masuk sini? Ya, makanya kita dobrak, kita naik ke dalam. Tapi kita nggak berani masuk karena belum ada aparat untuk datang. Setelah aparat datang baru kita masuk ke dalam. Dan ada indikasi emang mereka kurang lebih 3 orang. Yang baru ketangkap baru satu. Baru 1 orang Pak. 2 masih kita cari ini. Dengan indikasi dia nyebrang ke rumah sebelah.
Sudah ada barang-barang yang diambil? Ada barang buktinya ada sudah. Apa aja Pak yang diambil? Barang buktinya tas, kayak pakaian dia naruh tas. Tapi yang kemarin malam TV hilang. Tapi ini lagi diinventaris sama yang kuasa rumah untuk barang-barang apa aja yang hilang. Ceritakan dulu kayak mana kamu masuknya itu? Lewat samping Pak. Dari samping mana? Pagar. Rumah kamu intai dulu Kak? Saya tidak tahu Pak, saya cuma langsung memang diajak ke situ aja. Kamu masuk dari jendela belakang terus? Dan yang di dekat kolam itu Pak. Dekat kolam? Iya. Naik, ambil pakaian. Pakai tangga kamu masuknya? Enggak Pak. Enggak? Kamu congkel? Memang terbuka itu kok Pak. Jendelanya memang terbuka? Yang jendela yang di dapur itu memang terbuka. Dari mana kamu tahu terbuka? Pas aku masuk tadi Pak memang sudah terbuka, jadi aku tinggal masuk aja. Berarti sudah kamu incar rumah itu? Tidak ada, saya aja di posisi nggak tahu Pak. Saya cuma diajak memang langsung ke situ. Terus kamu lewatin pagar itu gimana? Loncat Pak. Lompat pagar? Iya. Baru masuk lewat belakang? Iya. Saat ini, Kamarudin diamankan di Polsek Balikpapan Utara beserta barang bukti sejumlah baju yang telah dikemas dan beberapa alat elektronik. Sementara satu pelaku lainnya saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur dengan korban prostitusi online akhirnya ditangkap. Pelaku meluangkan nafsunya dengan mengiming-imingi korban akan dinikahi. Raymond Charlie Surento, pria 25 tahun warga kota Samarinda berdomisili di Kabupaten Pasir, ditetapkan sebagai tersangka oleh jajaran Satreskrim Polres Pasir atas perkara tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Persetubuhan dilakukan terhadap salah satu dari 4 korban kasus prostitusi online asal Provinsi Kalsel yang terungkap pada pertengahan Juli 2020 lalu dan dititipkan di rumah singgah pasien Yayasan Pasir Peduli. Raymond diketahui merupakan anggota dari Forum Komunikasi Daerah Pemberdayaan Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak atau Forkomda PMP2PA Usuk Balau Kabupaten Pasir. Sementara aksi bejatnya dilakukan sejak 29 Agustus hingga 4 September 2020 dan diketahui rekan korban turut diancam jika mengadukan perlakuannya kepada Ketua Yayasan Pasir Peduli. Kapolres Pasir menyatakan perbuatannya dilakukan di kamar tidur maupun di kamar mandi. Adapun korban menuruti keinginan lantaran diiming-imingi untuk dinikahi. Tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur di rumah singgah Yayasan Pasir Peduli, Tanah Krukut. Dalam kasus ini tersangka kita jerat dengan pasal 81 ayat 2, ayat 3 atau pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pidana menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,
dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Diketahui tersangka dalam pemeriksaannya sempat mengaku tidak melakukan perbuatannya. Atas peristiwa tersebut, tersangka dijerat pasal 81 Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kodim 0905 Balikpapan menerjunkan 300 personel untuk pengamanan pilkada di Balikpapan. Bertempur di lapangan Sudirman, Balikpapan Kota, Komando Distrik Militer 0905 Balikpapan menggelar apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pilkada di Kota Balikpapan. Apel gelar pasukan yang dilakukan Kodim 0905 Balikpapan untuk mengetahui personil dan kesiapan personil sebelum dilakukan bawah kendali operasi atau BKO ke kepolisian. Dalam pengamanan pilkada serentak di Kota Balikpapan, Kodim 0905 Balikpapan menerjunkan sedikitnya 300 personilnya termasuk batalion dari Rider, Kavaleri, dan Jipur 17. Dengan apel gelar pasukan pengaman pilkada Balikpapan bisa dilaksanakan dengan baik. Gelar pasukan bersama khususnya untuk TNI, kami ingin mengecek kesiapan kami dalam rangka pemberian BKO kepada kepolisian. Kami dari TNI yang terutama yang berada di Kota Balikpapan mengerahkan kekuatan 300-an orang. Itu pun kami mendapatkan selain dari Kodim juga mendapatkan BP dari batalion, yaitu batalion Radar, batalion Kavaleri, dan batalion Sipur. Sehingga kekuatan yang akan kita kerahkan untuk di BKO-kan ke Polri sebesar 300-an. Dengan hari ini kita sudah cek kesiapannya dan kita siap untuk mendukung kegiatan pengamanan, dan kita yakinkan bahwa pengamanan bisa kita laksanakan dengan baik nantinya. Selesai, jadi bisa segera diumumkan hasilnya seperti apa. Tapi pada prinsipnya apapun yang akan disepakati itu akan dilakukan, karena ini juga kita kan belum bertemu dengan stakeholder, terutama dengan gugus COVID itu belum ada. Jadi nanti kita rencana setelah ini nanti di Samarinda selesai, kita akan segera melakukan rakor dengan melibatkan salah satunya yang utama adalah gugus tugas COVID-19. Ada pembahasan khusus untuk kampanye itu? Iya, terutama untuk kampanye, karena ada beberapa wacana, salah satunya yang tadi disampaikan itu semacam daring, diutamakan yang daring karena juga status di Balikpapan kan pandeminya semakin tinggi. Pada masa kampanye diharapkan agar tidak mengerahkan massa untuk menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 di Kota Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.